Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel WPU ya. Kembali lagi di seri WPU Cast atau podcast bersama dengan WPU. Ya, ini kita masuk ke episode ketiga. Seorang tamu yang spesial. Nanti kita akan lihat ya siapa beliau ini. Terus kiprahnya di dunia komunitas, di dunia software engineering, dan juga saya sebutnya full stack developer kali ya. Yeah. Kita kedatangan Haidar Hanif. Halo. Halo Sandika. Ini saya panggilnya apa? Mas atau Bang atau Kang? Semuanya bisa sih. Bisa ya? Bisa Mas, Kang, Bang, apa. Karena udah di Bandung, saya panggil Kang Haidar aja kali ya. Iya. Nah, sebenarnya Haidar ini petualang ya, mau berkeliling Indonesia rencananya ya. Iya. Bukan rencananya, emang udah kenyataannya. Kenyataannya. Iya kan dari lahir misalnya di Pekanbaru gitu kan. Terus keluarga juga ada yang di Jogja, ada yang di Jabodetabek gitu. Jadi kayak udah sering pindah-pindah memang. Sebelum di Bandung di mana? Di Jakarta di Jabodetabek ya. Sebelum Bandung persis itu di Bogor, ya kan? Sebelum di Bogor di Depok, sebelum di Depok di Jakarta, sebelum di Jakarta di Malaysia, sebelum di Malaysia di Jakarta. Habis Bandung pun gitu. Nanti mau berkeliling lagi ya. Iya pasti gitu. Makanya ini kita maksimal ini di Bandung nih. Siap. Jadi buat teman-teman yang belum tahu siapa Kang Haidar ini, mungkin Kang Haidar boleh kenalan dulu. Oke. Halo semuanya, salam kenal, saya Haidar. Saya adalah seorang software engineer, full stack web developer, dan educator dan mentor. Jadi kebetulan title-nya banyak banget ya. Emang kelihatan maruk, tapi kenyataannya seperti itu, kerjaan banyak ya kan ya. Coding iya, bikin aplikasi gitu kan, bikin sistem, jadi konsultan juga gitu ya. Habis itu juga ngajarin orang juga gitu ya. Dan berbagai macam program pembelajaran dan dari berbagai macam level juga gitu ya. Dari yang anak masih SMP SMA, kuliah sampai yang udah tua-tua juga gitu. Jadi banyak sih yang diurus sebenarnya. Topinya banyak teman-teman. Jadi atau bajunya banyak gitu. Nanti kita coba ulik satu-satu ya, mulai dari software engineer-nya, terus juga edukator dan mentornya. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol tentang kokinya juga ya. Karena ternyata masak. jagoan juga ini masaknya. Nah, tapi dari semua hal yang tadi sebetulnya yang saya tahu pertama kali kita ketemu sebetulnya udah lama ya. Iya. Kalau misalkan teman-teman tahu tuh di tahun berapa sih, 2018 ya. Iya. 2018 tuh di Bandung ada acara yang namanya Dev Summit gitu. Jadi dulu itu kumpul-kumpul developer yang bikinnya Codepolitan ya. Iya, Codepolitan sama Refactory. Codepolitan sama Refactory. Nah, saya datang ke sana sama mahasiswa saya, terus tiba-tiba ada yang nyamperin. Bukannya saya itu yang nyamperin ya, kebalik ya. Saya nggak kenal. Oh nggak kenal ya, bener ya? Saya nggak kenal. Pokoknya ditanya Sandika ya. Terus saya tanya siapa gitu. Kira sama-sama nyamperin gitu. Saya kira mahasiswa awalnya waktu itu. Karena kelihatannya memang masih muda sekali ya. Itu umur berapa sih waktu itu? Lupa juga sih. Pokoknya udah puluhan tahun lalu lah. Itu ya. udah lulus S2 belum? Udah ya itu. Iya, bisa dibilang udah lulus S2. Nah, jadi ada yang nyamperin, saya kira siapa gitu. Ternyata waktu kenalan dulu dia tuh udah jadi CEO ya. CEO Impact Byte ya. Iya, bikin coding bootcamp Impact Byte. Ini kita coba tanya-tanya. Pokoknya pertama kali ketemu tuh 2018, saya kira itu mahasiswa, ternyata ini anak siapa nih gitu, penasaran juga. Dulu ada booth-nya di situ, Impact Byte buka booth ya. Iya, buka booth itu. Jadi, soalnya emang udah kenal lama sama Codepolitan sama Kresna. Jadi waktu itu juga pas waktu mereka bikin acara Dev Summit ya udah langsung bikin booth lah gitu di situ. Ya, jadi itu coding bootcamp yang mungkin salah satu yang awal ya. Iya. Yang awal dia. Awal. Terus habis itu udah kita nggak pernah ketemu lagi ya. Saya taunya di sosial media aja. Ya. Karena Haidar ini aktif juga di sosial media, di komunitas JavaScript aktif. Terus juga di komunitas banyak lah ya. Iya. Sampai akhirnya kita ketemu lagi tuh kapan? Nah itu pas kita di Bandung apa di Jakarta? Di Bandung sih. Kalau di Bandung ya emang pas waktu kesini-sini kan, baru-baru kan, gitu. Soalnya kan selama ini kan online kan ya, gitu. Abis itu apalagi ada pandemi gitu. Setelah pandemi pokoknya kita ketemu. Kalau setelah pandemi emang waktu itu kita emang ada grup eksklusif waktu itu. Oh benar. Ya betul. Jadi tiba-tiba saya diculik ke sebuah grup Telegram ya. Iya. Yang isinya itu orang-orang yang suka bikin screencast. Oh ada yang screencast. Screencast dulu kita bikin. Dulu. Jadi dulu kita diskusi sama ada Pak Eko ya. Terus ada Mas Agung Setiawan. Pokoknya teman-teman yang bikin konten bentuk video. Terus kita tuh sharing, saling meracuni gear ya. Iya. Itu udah cukup lama juga. Nah di situ
ngobrol-ngobrol sampai akhirnya ketemu langsung lagi di Bandung gitu. Jadi, Tapi sebelum ketemu langsung kan ada yang grup eksklusif lagi juga tuh yang ada Bandung. banyak, iya ada back sepuh-sepuh itu. Oh iya benar. Iya. Ya tapi itu lanjutan dari yang itu Iya, ya, lanjutan itu. dari yang Soalnya waktu pandemi screencast. kan agak blur ya ingatan kita semua Iya, ya gitu. bener. Pokoknya time skip. Iya time skip banget. Jadi nanti mungkin teman-teman juga akan tahu ya siapa Kang Haidar ini. Cuman kita pengen gali dulu lebih jauh dulu ya dari awal. Setahu saya tuh kan JavaScript banget lah, jagoan gitu. Jagoan JavaScript ya. Kayaknya ini adalah orang pertama yang saya tahu yang pernah mencoba semua framework JavaScript ya. Karena emang kerjaannya kan kayak gitu. Tapi nggak semua orang nyobain framework itu, nggak semua cobain sampai semuanya dicobain kan. Iya. Nah, tapi saya penasaran awal mulanya gimana sih bisa mengenal, jangan coding dulu deh, komputer lah, teknologi lah. Iya. Kalau misalnya komputer, ya kebetulan kan agak sedikit privilege ada komputer PC di rumah waktu masa kecil kan, gitu. Jadi ya udah mulai ngulik dari situ gitu kan. Dulu juga waktu adanya Windows 95 apa Windows 98 kan, jadi udah jadul banget kan. Terus apa adanya kan gitu ya. Terus ya diulik gitu kan. Paling kan biasanya anak-anak kecil kayak itu gitu kan. seumur berapa? Ya paling TK SD kali ya. Lupa juga sih gitu. Soalnya waktu itu juga udah bikin komik di PowerPoint gitu. PowerPoint bikin komik gitu. Kan itu bukan buat bikin komik. Iya makanya jadi seru aja. Bikin komik udah gitu taruh di floppy disk. Jadi bayangin berapa floppy disk yang harus disiapin buat nge-copy komik itu gitu. Udah yang kecil apa yang gede floppy disknya? Aduh udah lupa. Pokoknya harusnya udah yang standar umum sekarang kayak orang nemu sih gitu. Jadi dari situ kan gitu. Jadi udah mulai kayak ngotak-ngotik software, hardware gitu kan. Macam-macam. Terus dari situ juga ketemu yang kayak soal coding juga gitu. Kayak coding waktu itu kan di Windows itu sebelah kan belum tahu juga kan waktu coding itu apa kan. Atau tapi ini ada yang ngajarin atau enggak, di internet aja. Waktu itu kan kebetulan emang udah zaman internet kan, tahun 90-an. Ya kan. Jadi ya masih dial up sih gitu ya. Tapi udah mulai bisa searching gitu. Dulu Yahoo masih bisa dipakai gitu kan ya. Sekarang nggak tahu deh. Terus mulai cari tahu gimana caranya ngutak-ngutik komputer kan, kayak customisasi gitu-gitu. Dan secara tanpa sadar sebagian dari itu ada codingnya juga gitu. Oke. Ya kan? Apa yang pertama kali diingat apa codingnya? Aduh, itu kayak ngubah-ngubah sistem apa gitu. Tapi udah ngubah sistem. Apa gitu yang mau diubah gitu. Agak lupa sih kayak setting-settingan yang bisa dimunculin gitu. Jadi ada yang cuman kayak diedit-edit aja, tapi ada juga yang dikode juga gitu. Ya kan? Tapi yang paling sederhana banget kan biasanya kadang kalau mau matiin komputer setelah sekian menit itu kan di coding juga kan dikasih timer gitu. Bisa di shutdown gitu. Oh iya. Kan bikin script kayak gitu itu kan batch script kan dulu di batch script betul. Windows gitu. Kayak gitu. Iya cuma saya penasaran kan tuh masih kecil banget ya dulu kan biasanya main keluar gitu sama teman-teman. Iya sayangnya temannya dikit. Oh. Sebelah karena ini juga kan tadi bilang teman-teman komplek lah. Masalahnya dari dulu udah pindah-pindah rumah. Oh. Jadi kayak kalau temenan tuh paling bentaran-bentaran gitu sih sebenarnya. Jadi lebih banyak main sendiri. Iya. Cuman nggak ada di sekolah kan nggak belajar juga tuh. Komputer. Iya. Paling ada sih kan yang sekolah kadang ada kasih pelajaran komputer kan. Tapi kan using Office gitu misalnya. Iya using gitu Office emang biasanya kan Microsoft Word, Excel gitu-gitu kan. Gitu. Tapi kalau coding nggak kayak dulu. Emang enggak. Apa ya Pascal gitu? Iya belum. Waktu itu Pascal aja taunya dari pas waktu SMA kalau nggak salah. Di SMA emang ada kayak pelajaran komputernya gitu kan. Habis itu ada sesi di mana itu bisa belajar coding pakai Pascal. Pakai Pascal. Iya. Jadi kayaknya benar-benar baru ngerti kalau itu tuh coding tuh waktu pakai Pascal. Waktu SMA sih. Tapi udah wah ini kok seru gitu. Udah suka gitu nggak atau dijalanin aja, dicoba-coba. Iya emang dicoba-coba aja. Waktu itu juga hampir tersesat di dunia hacking gara-gara waktu di SMP itu kalau nggak salah kan beli buku yang warna hitam-hitam gitu. Jadinya udah mulai dikirain tuh ya bakal mau kesana kan. Tapi ternyata waktu di SMA pas waktu nemuin kayak coding Pascal gitu kan, bikin logic, bikin program, ternyata lebih suka lebih kesana. Seru. Iya lebih seru kesana. Karena kayak membuat matematiknya suka. Matematik sebenarnya sekadarnya aja sih sebenarnya. Ya kan? Maksudnya dulu kayaknya waktu sama guru matematik kayaknya cukup dekat gitu ya. Tapi maksudnya nggak benar-benar suka banget gitu ya. Dibandingin sama teman-teman yang kayaknya lebih jago kalau soal matematik mah. Iya. Jadi SMA tuh benar-benar merasakan
ya coding beneran lah. Kalau sebelumnya kan Iya. kayaknya tinkering lah ya. Iya. Nyobain Iya, ngulik apa ngerti-ngerti. kayak apa ya, sok-sok otomasi lah kan. Iya. Padahal sebenarnya kan matiin komputer juga normal, nggak ada Iya. masalah. Cuman kayak Iya. kalau otomatis tuh keren aja kan. Iya. Pascal lah ketemu. Sampai mana ngulik Pascalnya? Pernah bikin apa atau jadi Ya apa biasanya gitu? standar kalau tes olimpiade tuh kayak apa sih? Jadi emang itu doang yang bisa dikerjain kan? Oh ikutan, sempat ikutan. Enggak, cuman untuk Olimpiade. nyobain tuh apa soal-soalnya doang, tapi nggak terlalu tertarik lomba sih sebenarnya secara pribadi sih ya. Karena kayak ada constraint dan untuk dapat juara, sedangkan saya lebih suka kayak berkreasi untuk dinikmatin aja gitu, bukan buat dilombakan gitu. Berarti nggak kompetitif dong, santai aja, santai kompetitif aja. di dunia nyata bukan kompetitif di dalam turnamen yang dibuat. Biasanya mungkin preferensi spesifik kali ya. Ada nggak diingatan gitu waktu SMA sempet bikin apa gitu? Ya paling banter emang yang kayak program-program yang ada input sama outputnya gitu. Paling waktu itu inget sih yang agak sulit ya, ngitung zakat itu. Bikin aplikasi ngitung zakat itu rada rumit sih gitu. Itu memang untuk iseng-iseng aja atau zakat apa waris ya? Pokoknya kayak gitu-gitu. Ya itu kan soalnya dari mata pelajaran kan ada gitu kan. Terus itu ya apa namanya, gurunya sempat kayak bukan nantangin sih ya, maksudnya kayak ngasih bisa nggak bikin aplikasi kayak gini gitu. Ya udah dicobain gitu. Padahal sebetulnya itu kalkulator aja kan, kita nginputin, enter. Makanya dari SMA sampai kuliah itu sering kali program yang dibikin tuh kalkulasi emang. Iya. Kayak ngitung-ngitung. Yang waktu kuliah juga yang paling dosen tahu gitu, waktu itu bikin kalkulator untuk energi listrik gitu. Jadi kayak ngitung-ngitung aja sebenarnya kan gitu. Jadi belum sampai yang benar-benar dipakai banyak orang gitu. Ya tapi seru sih ya. Saya jadi keingetan tuh dari dulu waktu saya pertama belajar programming tuh sama saya juga belajarnya Pascal kan. Yang pas awal-awal kuliah tuh saya kebetulan jadi operator warnet. Padahal kan di warnet tuh ada billing kan. Iya. Yang lumba-lumba pernah. Iya, lumba-lumba. Billing lumba-lumba. Tapi saya bikin sendiri pakai Pascal. Jadinya kan lebih jelek padahal kan ya. Masukkan waktu mulai, masukkan waktu selesai. Enter keluar tuh. Bayarnya sekian. Begitu sama billing lumba-lumba tuh rasanya seneng gitu. Padahal kan lebih jelek kan. Yang penting nggak ada salah hitung duitnya. Iya, gitu. yang penting nggak ada salah hitung duit gitu. Padahal ya yang udah ada di komputer kita lebih keren. Tapi rasanya kalau udah bisa program, apalagi teman-teman yang lain kan nggak ngulik situ ya. Iya. Kita merasa keren sendiri nggak sih? Iya. Dilanjut sampai kuliah. Dari situ udah mulai memutuskan, wah ini saya kayaknya ngoding deh gitu. Atau gimana? Sebelumnya kan karena namanya pilihan jurusan kuliah S1 itu kan sebenarnya udah jelas kan apa aja kan. Yang paling relevan apa sih biasanya? Computer Science atau Teknik Informatika kan. Kalau di Indonesia kebanyakan. Masuk kuliah tahun berapa? 2011. Ya, S1. Terus karena Computer Science itu susah banget, udah kayak masuk ke dokteran aja susahnya. Jadi udahlah yang gampang aja gitu. Soalnya udah tahu kalau kayak gini kayaknya ntar bakal mendingan sambil kerja gitu, nyari kerjaan atau ngerjain apa gitu. Biar nggak stres kuliahnya gitu. Dan ternyata itu keputusan yang sangat tepat gitu. Soalnya maksudnya yang penting kuliahnya dibawa enjoy, tidak dibawa stres. Masuknya mudah, lulusnya juga mudah, ya kan. Terus ngerjain tugas, yang penting IPK 4 kan. Loh gitu. Emang jurusannya apa? Teknik Informatika. Tadi bilangnya Computer Science susah. Computer Science yang kayak di UI itu susah. Oh iya. Itu udah masuknya susah, teman-teman yang masuk situ juga susah banget gitu ya. Terus kayak kalau saya kan sebenarnya nggak mau kayak terlalu kompetitif kayak mereka gitu. Saya mau lebih ke realistis apa yang ada di lapangan gitu biasanya gitu. Jadi nggak terlalu akademis banget gitu. Yang penting jalan, yang penting lancar gitu kan, kehidupan gitu. Terus makanya waktu masuk teknik informatika biasa itu enak kayak ya udah kerjaan tugas gitu. Terus habis itu juga lancar berarti kuliah aman-aman aja gitu. Habis itu sampai beasiswa juga gitu. Jadinya karena beasiswa kayak ada sambungan ke S2 gitu, makanya jadinya kelasnya jadi khusus. Orangnya makin dikit, makin enak tuh. Jadi cuma 20 orang teman-temannya gitu. Itu tuh langsung setelah lulus S1 langsung jadi S2 programnya. Iya. Ini ntar juga saya bisa share nih ke teman-teman yang Kenapa? Kalau apa? Ya itu maksudnya kan enaknya itu adalah karena dulu kan program reguler itu kan orangnya banyak ya. Saya juga lupa sampai 50 orang satu kelas, jadi kayak rame banget. Oh iya, rame banget. Ya kan, habis itu pas waktu masuk programming itu jadi cuma 20-an. Iya tuh. Gitu. Nah, jadi paling enak tuh sekelas tuh 20 tuh enak banget sih. Gitu. Udah gitu jadwalnya jarang lagi kuliahnya, enak gitu. Oh.
Maksudnya? Jadi nggak tiap hari ada gitu. Maksudnya kadang tergantung dosennya gitu. Walaupun sih agak jauh ya. Beberapa kali itu kuliahnya harus di Salemba gitu. Iya. Jadi padahal kan awalnya kan kampusnya di Depok gitu. Pokoknya di Depok kan ada banyak kampusnya. Terus pas waktu masuk program itu beberapa kali dosennya ngajarnya di Salemba, ya udah kita harus ke Salemba gitu. Gimana kuliahnya by the way tadi? Perlu dikasih tahu nggak? Kalau mau dikasih tahu boleh, kalau sebenarnya bisa dicari ntar di yang dikti gitu-gitu ya. Oh, ntar bisa dicari lah gitu. Ini biar orang jadi penasaran cari sendiri dulu gitu kuliahnya kan. di mana. Bisa dicari. Yang penting kuliahnya jurusan Teknik Informatika. S2-nya jurusan Manajemen Sistem Informasi. Di kampus yang sama Kampus yang sama karena tadi beasiswa itu ya. Tapi itu dicari googling aja. Oke. Sekarang ngomongin kuliah. Tadi kan milih jurusannya kayak yang pragmatis gitu, pengennya ya yang nggak susah, terus mungkin peluang untuk cari kerjanya udah kebayang lah ya kalau misalkan masuk informatika kan jadi programmer, jadi apa. Nah, sesuai ekspektasi nggak? Karena banyak ya anak-anak termasuk saya ya, saya tuh membayangkan teknik informatika tidak seperti apa yang saya bayangkan setelah masuk. Pas masuk tuh kok begini gitu, bikin program tuh nggak semenyenangkan itu gitu. Gimana perasaannya? Kalau saya lebih ke pelajarannya mungkin ya, kok tiba-tiba ada fisika, kok ada macam-macam gitu ya kan. Terus ada beberapa mata kuliah yang nggak nyambung ke industrinya gitu kan. Itu yang bikin jadi agak gimana gitu. Atau misalnya cara pengajarannya misalnya terlalu berbasiskan kertas, atau masih pakai OHP, overhead projector yang pakai kertas transparan, plastik transparan itu kan. Jadi kayak kok jadi jadul gitu. Padahal ini udah tahun 2011-an kan gitu. Udah 2011 ke atas gitu. Kok masih cara jadul, masih kayak pakai buku yang ditulis tahun berapa gitu. Nah, jadi itu doang sebetulnya. Tapi kalau misalnya soal ngomongin intisarinya dari intisari gitu, kayak algoritma, data structure, codingnya, programming, problem solving, ya itu tetap bisa dapat gitu ya. Tapi lebih memang kerasa pada saat kerja di industri dibanding waktu di kuliah gitu. Karena waktu di kuliah keserasanya sama teman-teman itu kan kayak tugas dan tugas gitu. Kayak apa sih yang sebenarnya terjadi di industri itu belum kayak kebayang gitu kan. Iya. Ya kan, makanya waktu itu juga udah sambil cari proyekan, terus sambil berkomunitas, nyambungnya kan ke situ. Iya. Berarti pas kuliah mah jalan seperti biasa aja. Iya, biasa aja. Udah pernah kebayang belum pas misalkan kita belajar mata kuliah? Kan tadi Haidar bilangnya ternyata nggak line sama industri, terus ternyata materinya tuh nggak sama industri. Itu kan ngomong gitu bisanya setelah lulus kan? Sebenarnya sambil ada kerjaan makanya kan di luar kuliah itu kan. Ya berarti iya. Penting juga ya kalau misalkan kita bisa terpapar project pas kuliah tuh merasakan bahwa ternyata di industri itu kayak apa. Iya. Mulai semester berapa? Kayaknya semester 2-an, makanya sebelum yang beasiswa itu jadi sebenarnya agak kompleks ya. Jadi waktu S1-nya itu sebenarnya tahun pertamanya masih di kelas yang normal gitu, reguler gitu. Habis itu di tahun keduanya baru kelas khusus gitu. Nah pas waktu transisi kelas khusus itu kan sempat nyari-nyari gitu. Dan itu seleksi berarti ya? Pas naik. Ya seleksi sebenarnya. Sebenarnya itu dipanggil malah, nggak bisa kita daftar, dipanggil karena IPK aja. Gitu. Karena kalau IPK di atas nanti dipanggil gitu. Nanti ditawarin, kalau nerima ya ntar masuk gitu. Ada tes lagi sih, kayak tes bahasa Inggris gitu. Ya, berarti udah mulai dapat project dari semester awal ya? Saya cukup salut juga ya. Semester 2 loh kan ilmunya masih panjang tuh. Masih ada semester 4. Dimana kan kita tahu kalau di IT itu semester tingkat 3 lah. Inti dari IT itu sebetulnya baru ada di tingkat 3 kan. Abis belajar OOP, abis belajar software engineering gitu. Ini semester 2. Gimana bisanya gimana? Sebelah kan karena dulu juga ada dosen ya kan, jadi masih ada sesuatu Terus habis itu ada guru dari sekolah juga yang ngasih project juga. Tapi itu karena melihat nilai aja berarti kan? Pasti kan di semester 2 belum lebih kenal dulu sih. Karena kan emang udah kenal kan gitu. Terus kayak iya. Si Haidar ini bahkan saya dulu kan nama saya kan Haidar Hanif kan. Dulu kan waktu sebelum kuliah tuh dipanggilnya Hanif sebenarnya. Jadi sebenarnya agak nyampur-nyampur nih ya gitu. Jadi intinya si Haidar ini pokoknya kan bisa nih komputer gitu kan. Intinya bisa lah bikin sesuatu gitu. Jadi makanya gara-gara itu gitu kan. Gitu. Nah itu project apa? Masih ingat gak? Udah rada lupa sih. Tapi kebanyakan emang website biasa gitu. Emang website gitu kan. Kan ada yang sistem kecil-kecil yang dibikin pakai Python gitu. Ya pokoknya udah lupa-lupa juga sih memang. Gitu. Tapi beberapa ya website gitu. Ada yang kayak website sekolah gitu.
Tapi kan itu kayak udah lama banget kan gitu. Terus habis itu pas suatu kuliah pun itu udah masuk yang kayak ke komunitas tuh, yang udah paparannya udah rada beda gitu. Di luar kampus. Di luar kampus pastinya, gitu kan. Iya, jadi ya sebetulnya gini, kalau teman-teman yang masih kuliah tuh ya ada 2 hal sih. Ada menurut saya ada 3 hal ya. Yang penting bukan hanya materi dari kuliahnya yang kita serap. Yang pertama tuh mendekati industri dengan cara bisa magang, bisa ikut project ya. Iya. Gimana cara kita ikut project, kan kita masih mahasiswa. Terus orang masih belum tahu kita, kredibilitas kita. Ya deketin dosen. Iya, bisa kayak gitu. Dosen-dosen tuh projectnya banyak gitu ya. Dan sebenarnya ya dosen juga paling gampang nyari kemana daripada nyari keluar gitu ya. Mending cari ke mahasiswanya sendiri. Itu yang penting. Terus yang kedua ya komunitas tadi ya. Karena jangan hanya puas dengan apa yang didapat di kampus gitu. Karena kan kampus cuma ngasih kulit-kulitnya aja kan. Iya betul. Apa komunitas yang dulu pernah diikutin apa? Jadi waktu udah mulai aktif di Jakarta gitu kan, kuliah di Jakarta, jadinya udah mulai cek-cek di internet atau website. Kan dulu ada meetup.com. Nah di situ tuh udah mulai ada. Meetup.com tuh kayak website yang naro ada event apa aja gitu ya? Kayak event bread masih juga. Ada gak sih sekarang? Masih ada. Masih dipakai. Gitu. Nah tapi itu lupa ya mana duluan antara Jakarta JS atau Meteor JS Jakarta atau Meteor Jakarta namanya gitu. Nah habis itu pokoknya datanglah gitu. Sebelah waktu itu ada banyak juga yang lain-lain, lupa juga ya. Tapi itu yang paling berkesan lah ya. Maksudnya yang paling sering dan sampai sekarang pun masih kedengeran gitu. Tapi itu kayaknya komunitas pertama didatengin. Iya, salah satu yang pertama lah gitu. Dan itu kan rata-rata di kantor di Jakarta gitu kan. Gitu. Nah terus lupa apakah udah sering dulu apa baru sekali 2 kali datang, habis itu akhirnya juga bantuin sesekali lah gitu. Pokoknya mereka butuh apa atau misalnya bantu nyebarin info aja gitu kan dan lain sebagainya gitu. Iya nih karena Haidar ini aktif banget ya di komunitas ya. Bahkan di Bandung juga nanti kita bahas lebih lanjut. Di Bandung malah beliau ini yang menginisiasi komunitas Bandung Dev gitu. Padahal ya notabene bukan orang Bandung gitu. Nah ini yang saya penasaran ya, karena yang namanya berkomunitas tuh banyak anak-anak saya atau bahkan saya juga dulu mengalami ya. Sungkan gitu datang tuh kita kan aduh malu lah atau apa gitu. Dulu gimana? Datang aja terus mendengarkan apa yang dikasih sama yang udah expert atau langsung ngobrol atau kenalan. Pasti waktu datang kan juga bingung sebelum mau ngapain kan ya. Terus kayak ya paling duduk ya kan dengerin ya kan. Kadang juga biar nyantai juga ya, biar kayak asik gitu, kayak gak harus duduk terus, bisa berdiri gitu. Jadi kayak lebih ngerasain suasananya aja gitu. Jadi kayak soalnya emang kalau nggak salah ya sebenarnya awal mulanya tuh dari sejak dulu itu lebih suka ngobrol tuh sama yang lebih senior, yang lebih tua. Jadi makanya tadi teman-teman tuh susah gitu karena berteman dengan yang seumuran tuh agak lebih susah gara-gara emang waktu itu lebih kecenderungan berteman dengan yang lebih tua, 2 tahun 3 tahun di atas gitu. Waktu SMP SMA saya inget banget, saya sering banget main sama teman-teman yang lebih senior gitu. Dan mereka juga seneng gitu. Gara-gara itu jadinya waktu ke komunitas kan lebih senior kan ya. Jadi kayak lebih seneng aja, kayak udah normal aja gitu. Karena waktu SMP SMA juga ngerasain kayak gitu. Dan sebetulnya welcome aja ya para sepuh-sepuh dan suhu-suhu itu kan welcome aja sama yang baru masuk ke komunitas gitu. Kadang-kadang kitanya udah jiper duluan. Dan kalau misalkan ya ini yang saya alami ya teman-teman, saya termasuk orang yang justru awalnya nggak suka datang ke komunitas gitu, canggung, malu ya. Yang mungkin orang bilang introvert atau apalah. Ya saya juga introvert, kita battle introvert. Dua introvert. Cuman kayaknya kalau Haidar ini lebih seneng ke komunitas tuh datang gitu. Kalau saya ya masih malu-malu gitu. Cuman yang saya sadari adalah kalau misalkan kita datang ke komunitas terus kita malu mau kenalan sama orang ya. Nggak usah sama yang expertnya, sama sesama peserta aja. Pahami bahwa mereka juga malu gitu. Jadi ya udah cuek aja gitu. Kok kita semua nerds gitu kan. Cuek aja pada akhirnya ya kenalan aja. Kadang kan cuma overthinking aja ya, kayak takut dijudge gimana gitu. Ntar juga lupa besoknya gitu. Jadi pas udah mikir kayak jelas sih kenalan aja gitu kan. Terus pas waktu kan kadang gabut juga ya waktu misalnya udah capek-capek jauh-jauh terus mau pulang macet ya kan. Terus ya udah di situ ada sisa siapa yang ngobrol aja gitu. Justru yang serunya adalah after hours-nya kan. Jadi begitu acara selesai kita networking, nah justru di situ. Kadang-kadang malah di situ kan ketemu relasi, ketemu kerjaan ya, proyekan. Iya betul.
gitu. Jadi kalau materinya mah oke, materinya bermanfaat gitu ya, tapi justru networkingnya dari komunitas itu yang menarik. Jadi memang udah ikut dari masih kuliah tuh. Iya. Si Jakarta JS itu. Iya, pokoknya ada Jakarta JS, ada Meteor Jakarta. Meteor Jakarta juga itu Meteor JS yang framework. Iya. JavaScript juga gitu. Udah nggak ada ya sekarang. Masih ada tapi udah kayak gitulah gitu. Masih bisa dipakai gitu. Nah, terus ya Jakarta JS paling sering ya kan. Tapi waktu itu juga karena itu lumayan agak teknikal dan kayak pemula itu rata-rata nggak bisa kan masuk ke situ. Makanya waktu itu kan saya sempat kerja di software engineer untuk di beberapa ngerjain produk startup gitu ya kan. Habis itu saya juga pindah sebagai trainer dan di ini sebentar, ini timelinenya masih kuliah nih? Iya masih kuliah. Iya. Masih kuliah. Masih kuliah tadi kan waktu itu gara-gara komunitas akhirnya bisa kerekrut untuk jadi software engineer untuk yang ngurusin beberapa produk startup lah gitu ya. Sebelah kerjanya mau benar-benar kayak palu gada juga gitu ya kan, jagain studio juga gitu. Jadi ini udah familiar waktu itu tidur di studio. Di studio, iya. Sorry, literally tidur di studio waktu itu karena waktu itu kan jauh di Jakarta gitu di Blok M, terus jadi kayak udah kerja di situ, tidur di situ, tapi adalah kasur akhirnya dapat gitu ya kan. Jadi terus dari situ udah kayaknya udah cukup banyak yang didapat, terus kayak ya pengen cari tantangan baru lagi, terus kebetulan ada ketertarikan untuk ngajar itu. Sebenarnya ketertarikan ngajar udah lama, kayak selama ngobrol sama orang atau misalnya orang kan kadang nanya-nanya soal komputer gitu kan, random kan gitu. Ya kan pasti dikasih tahu aja kan, kasih tahu terus gitu. Tapi lama-lama ternyata itu yang bikin jadi seru gitu buat ngasih tahu atau ngajarin gitu. Akhirnya waktu lagi ngadain acara komunitas, terus itu ada yang trainer gitu ya. Ada satu orang nih yang bikin company terus training, terus itu dia tertarik gitu. Habis itu kebetulan dia juga bikin komunitas Jakarta Learns Programming. Jakarta Learns Programming. Ya, sekarang sih udah nggak ada ya. Jadi disingkat JLP. Waktu itu ya udah saya bantuin gitu. Jadi kalau ada acara saya datang, terus bantu nimbrung aja gitu. Habis itu bantu organize juga. Sampai juga join jadi trainer juga. Itu jadi berdua jadi trainer gitu untuk company, ngajarin macam-macam teknologi stacknya gitu ya. Macam-macam lah sebenarnya gitu. Terus ngadain event juga kayak community gitu. Jadinya ya ada. Udah lama berarti ya punya passion untuk mengajar itu ya? Ya mungkin nggak sengaja kan, karena kayak setiap hari atau maksudnya sering lah ya dari kecil tuh keluarga nanya gitu kan. Kalau misalnya ada banyak anggota keluarga yang ada sesuatu yang rusak atau gimana kan nanya ke saya gitu ya. Yang teknis gitu ya. Iya yang teknis gitu. Akhirnya kan yang bisa coding memang sekarang di keluarga cuma satu, saya doang gitu. Yang lain ada yang dokter gitu kan, tapi nggak ada yang coding gitu. Jadi saya kayak benar-benar merasa kesepian juga sebagai keluarga. Jadi kayak gitu sih. Terus yang training tadi sama Jakarta Learns Programming Community ya itu dijalanin gitu. Jadi ada yang cocok. Kegiatannya apa? Ngajarin yang pemula aja gitu? Iya, kayak bikin acara-acara seminar ya kan, untuk bahas terkait programming yang cocok buat pemula gitu. Habis itu juga kadang bikin workshop atau bikin kayak belajar bareng gitu. Iya. Atau sesimpel emang networking aja, karena rata-rata tuh orang yang mau datang itu kan takutnya kalau misalnya join tuh bingung ini materinya apa gitu kan. Makanya bikinlah wadah biar orang yang pemula pun bisa gitu. Saya pun juga enjoy aja sih untuk ngajakin orang untuk generasi baru kan, artinya kan iya. Maksudnya katanya programmer butuh banyak nih, berapa nih ya kan, berapa ribu. Nah terus gimana, kan nggak bisa dari atas doang kan, jadi maksudnya dari bawah kita juga ya ada inisiatif kan gitu, dan sambil seru-seruan juga gitu. Iya, soalnya menariknya gini Haidar, banyak orang yang codingnya jago gitu, tapi nggak semua orang tuh punya willing gitu untuk ngajarin orang, punya passion buat ngajarin orang gitu. Karena kalau saya lihat kan secara skill, ya sebenarnya skillnya Haidar ini udah kerja di industri aja lah gitu. Kenapa masih mau pengen ngajarin orang-orang yang pemula gitu. Nah itu yang saya salut tuh itu gitu. Tahu nggak kira-kira kenapa sih kok pengen gitu? Karena emang ngajarin? Serunya sih ya mungkin. Serunya sih. Seru ya. Iya. Jadi sebenarnya kayak ya kan ngurusin YouTube kan. Iya. Tapi kan memang saya as a profesional ya ngajar gitu. Iya. Karena kan kalau skill saya ya pemula aja gitu. Cuman ya yang mungkin saya bisa dapat ya dari bagaimana kita mengajar itu,
adalah ketika ngelihat si anak-anaknya itu Jadi bisa gitu Iya. ya. Itu rasanya Iya. hangat gitu. Beda gitu. Terseduh. Kalau di apalagi kayak di kelas gitu kita bisa ngelihat langsung kita ngajarin coding terus dikasih tugas atau apa gitu. Terus tiba-tiba nanti di pojok mana tuh ada. Oh, dia ngomong gitu Iya. sendiri. Wah, seneng banget Iya, gitu. Makanya. Iya, jadi saya punya apa ya? Respect gitu sama orang-orang yang secara profesional dia udah istilahnya skillnya tinggi tapi masih mau gitu ke bawah ngajarin gitu, karena ya teman-teman kita yang baru belajar tuh kadang-kadang memang butuh sedikit aja dorongan dari kegelapan kan. Iya. Kan ngoding tuh kan meraba-raba kan pada Iya. akhirnya gitu, cukup sedikit dorongan ke arah yang benar nanti mereka bisa lari sendiri. Iya betul. Sampai sekarang ya masih tetap ngajarin orang ya. Ya mungkin ya sampai tua lah ya. Iya. Sampai tua banget. Haidar ini termasuk orang yang kalau misalkan ditanya coding lewat message ya, lewat apa, lewat Telegram ya biasanya ya, Ya. itu dijawab mau sampai kapan juga dijawab ya. Oh itu ntar ngomongin YouTube itu ya. Oh iya, pernah juga jadi sama Kodepolitan ya, Iya. bikin acara Q&A ya. Sebenarnya kayak bikin webinar kan. Webinar. Banyak gitu yang dulu. Tapi si webinarnya ada Q&A kan. Iya. Jadi sebenarnya webinar mah udah selesai dari Iya. jam berapa kan. Iya. Jadi pernah ada saya pernah tahu tuh. Jadi waktu itu Kresna Kodepolitan ngasih ini ada Haidar bakalan ada webinar ini. Malam ya itu ya? Iya malam pas bisa. Jam 8 ya? Iya. Iya. Sejam kan? Harusnya webinarnya Harusnya sejam, 2 jam lah ya. Sejam 2 jam. Sampai subuh ya? Sampai subuh. Jadi mau ada pertanyaan apapun dijabarin sama dia dijawab. Dan yang saya suka itu, ya saya kan nontonnya nggak ngikutin sampai subuh ya. Saya nontonnya rekamannya kan. Energi yang disampaikan ketika ngejawab pertanyaan sebelum jam 12 sama energi setelahnya masih sama. Jadi mau ditanya apa? Itu kayaknya kalau masih ada pertanyaan ya. Gas ya. Iya emang ya. Karena udah nggak ada yang nanya. Terus kasihan juga kan kayak yang aduh saya nggak bisa tidur mas gara-gara masih penasaran. Kan gitu kan kocak jadi. Iya. Padahal udah pengen tidur. Iya, cuman udah penasaran aja. penasaran Ya kan kalau ditonton nanti kayaknya beda lah gitu ya. Iya. Tanggung gitu. Itu luar biasa sih menurut saya energinya. Panitianya udah kayaknya ini kapan beres ya. Iya, makanya saya udah langsung bilang aja udah nanti next time udah saya doang sendiri gitu. Gak apa-apa ya. Udah karena udah biasa juga ya. Iya. Ya makanya ntar mau live streaming di channel sendiri aja lah. Jadi ntar mau 12 jam. Tungguin berarti. Iya 12 jam. Ditungguin jadi. Tungguin. Kalau ada pertanyaan apapun, dulu sampai pertanyaan yang paling simple pun oke aja. Mau yang se-advance apa, kalau bisa jawab gas. Iya. Paling ya cuman kelewat dikit doang kadang kan karena saking banyaknya masuk gitu. Nah ini kalau ngomongin ini sekarang kan tadi kita udah sampai kuliah terus kerja terus sharing gitu. Nah ini kita coba saya mau dari angle yang berbeda ya. Dari semua teknologi, kalau tadi web kejawab kayaknya ya, karena mungkin project-projectnya awalnya web ya. Iya, emang kebanyakan web. Jadi waktu itu sempat nyampur-nyampur ya Android dikerjain juga gitu, terus kayak agak kurang suka gitu kan, terus akhirnya web aja. Nah dari semua teknologi itu kenapa JavaScript yang dipilih gitu? Karena dari awal tuh kayaknya JavaScript dari sejak Meteor kan? Iya. Pernah nyobain bahasa lain atau teknologi lain selain JavaScript? Iya pasti dicobain sebenarnya kan. Waktu selama kuliah kan itu waktunya banyak banget ya untuk pelajarin semua ya. Bahkan ya kayak tadi Pascal, terus yang kayak habis Pascal kan Delphi ya. Terus habis itu ada yang lain-lain lagi agak lupa-lupa juga gitu. C++ itu kan juga dipelajarin kan sebenarnya. Python, Ruby ya kan. PHP kan. Nah tapi kan web itu udah pasti de facto kan, yang front end-nya atau yang di browser itu HTML, CSS, JavaScript. HTML buat markupnya, CSS buat stylingnya, JavaScript buat bahasa programan, buat logiknya kan. Jadi kayak udah de facto gitu. Jadi kayak ya walaupun waktu dulu kan agak beda ya, cuman sekarang kayak de factonya seperti itu kan. Mau nggak mau pastinya harus JavaScript di front end atau di browser atau di client side ya kan. Nah pas satu di backend-nya ada bisa Node.js itu jadi menarik banget gitu. Iya, jadi kan? semuanya JavaScript ya. Iya, jadi maksudnya Node.js awalnya cuman buat kayak backend atau runtime doang yang di luar browser, terus akhirnya bisa jalan dimanapun. Waktu itu juga kayaknya beritanya tuh udah sampai ke sana, kayak ini tuh bisa jalan dimanapun banget gitu, ya kan? Jadi wah potensinya besar gitu, dan hanya dengan satu bahasa gitu kan. Walaupun sebenarnya kenyataannya ya nggak cukup JavaScript as language doang ya. Jadi karena itu loosely type ya, jadinya masih pakai TypeScript gitu, biar lebih enak
juga gitu, developer experience-nya gitu. Tapi ya tetap ujungnya JavaScript juga gitu. Tapi pernah melirik bahasa lain nggak? Misalkan yang sekarang lagi rame kan apa? Golang, Rust gitu. Rust, ya betul. Ya nyobain juga sedikit. Cuman kan kalau misalnya rasis juga ya kan, ini kan ada cuan driven development ya. Jadi mana ada cuan, mana ada ini. Jadi memang ya kan? Kebetulan mencari cuannya di situ di JavaScript atau gimana ya? Atau cuannya yang datangnya bersamaan lah, jadi hampir bersamaan lah gitu. Jadi pas gitu. Atau misalkan gini, sebetulnya ada permintaan, misalkan ada spesifik mintanya pakai Golang. Tapi kan rata-rata mintanya bikin website. Oh iya betul. Iya kan, jadi udah pasti JavaScript. Jadi kayak ini udah paling sering ya kan, dari dulu waktu SMA kuliah itu udah mulai ngerjain website gitu. Jadi ya udah sih gitu, itu aja gitu. Ya. Dan emang enjoy gitu. Dan serunya itu soalnya bisa langsung ditunjukin ke orang umum. Kalau Golang Rust nunjukin apa ke orang umum ya kan, kalau udah jadi web service gitu. Ini bisa request ada respon JSON kan, enggak gimana ya. Kalau website atau JavaScript itu interaktivitasnya bisa langsung ditunjukin ke orang lain gitu. Tapi termasuk bahasa yang ini nggak, yang buat pemula tuh ramah nggak sebenarnya JavaScript? Sebenarnya ini tergantung dari tujuannya dulu. Soalnya kan kadang ya kalau misal pertanyaan pemula itu mau belajar bahasa programan baru atau ramah apa tidak pas waktu baru mulai, itu balik lagi ke tujuannya dia gitu kan sebenarnya. Tujuannya sebenarnya mau yang bagian mana nih gitu. Misalnya mau belajar JavaScript buat bikin game, ya mungkin ada sedikit tricky nih, soalnya ntar juga bisa 2D game, bisa 3D game pakai WebGL. Jadi yang itu agak susah tuh. Saya pernah juga yang WebGL pakai JavaScript, itu agak sedikit susah juga gitu. Tapi kalau misalnya yang penting bisa kasih interaktivitas buat website. Jadi misalnya udah bisa HTML CSS, terus habis itu ada button, terus nanti kalau diklik ngapain gitu. Itu kan simple to the point kan, dan itu cocok buat pemula gitu. Ya dan memang itu kayaknya salah satu fungsi dari JavaScript kan, interaktivitas itu ya. Iya, biar kayak ini ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Ya kan, minimal sesuatu diklik melakukan apa gitu. Misalnya yang paling simpel kan kayak kalkulator lagi kan. Makanya paling terkenal lah ya kayak bikin aplikasi latihan kalkulator atau to-do list ya kan. Soalnya kan interaktivitasnya standar lah gitu. Kan kita masukin input ya kan, tulisan atau angka, terus nanti diproses terus jadi apa gitu. Lepas dari memang banyak yang bilang juga aneh kan bahasanya ya kalau itu saya paham sih, karena itu kan sebenarnya bahasa yang dibuat dengan sangat singkat waktunya ya. Si pembuatnya juga kan nggak mikirin banyak hal untuk bikin si itu jadi perfect ya. Tapi kalau untuk programming yang kita nggak ngomongin web atau apapun platformnya ya, untuk programming gitu, secara belajar logikanya, belajar konsep dasar programmingnya, JavaScript gimana, bagus nggak? Ya menurut saya sih tetap bagus-bagus saja, walaupun tidak perfect ya. Soalnya kalau misalnya tadi bandingin semua bahasa pemrograman, semuanya pasti ada pros and cons kan. Ya menurut saya ini cukup ideal karena ya itu bisa ditunjukin ke orang lain. Saya pun secara pribadi tuh kalau misalnya apa yang kita bisa buat bisa ditunjukin ke orang lain tuh jadi lebih seneng kan. Kayak lebih enjoy gitu ngerjainnya, ngelanjutinnya gitu, dibanding kayak kita bikin tapi kita nggak bisa tunjukin atau susah nunjukinnya, ya kan. Nah itu yang bikin jadi faktor tambahan tuh, ya kan, biar jadi enak buat belajar konsepnya, tapi praktikal bisa sampai ditunjukin ke orang lain. Iya gitu, betul, ya kan? betul. Jadi walaupun misalnya ya belajar algoritma dasar kayak sorting atau searching gitu kan, filtering gitu, terus tapi bisa ditunjukin hasilnya, itu kan jadi lebih enak. Lebih enak betul. Ya kan? Dan bisa juga sebetulnya lepas dari segala macam intrikasinya ya. makanya jadi terus resource-nya tuh banyak di GitHub ya kan, buat belajar algoritma data structure di JavaScript, walaupun memang tidak perfect lagi. Kayak kalau mau belajar yang benar-benar perfect banget ya mungkin C aja benar. Tapi kan itu kebanyakan pada kesulitan buat pemula kalau nggak dibimbing, atau ya harus banyak banget waktu yang diperlukan gitu. Saya juga kadang ngajarin C sama C++, jadi itu juga capek juga gitu. Jadi ya itu bukan buat pemula banget. Tapi kalau misalnya emang suka ngoding, ngulik web sampai, ya, apalagi web ya. Kalau yang JavaScript yang web kan. Kalau misalnya kayak belajar murni pemrogramannya aja tuh kayak C, ya kan. Wah, ya itu butuh waktu. Butuh waktu, tapi memang sih kepake untuk jangka panjang. Kepake. Tapi kan anak-anak sekarang tuh nggak mau yang jangka panjang gitu. Seminggu udah bisa apa nih Pak gitu. Ya makanya jadi bikin enjoy dulu aja. Nanti kalau misalnya mau ngulik yang lebih susah-susah silakan. Setuju. Jadi yang penting enjoy dulu, karena kalau baru mulai nggak dapet enjoynya, nangis ya, males gitu, udah langsung males. Kan itu tidak semuanya terlahir langsung jago, bener. Semuanya pasti. Kadang itu kan, saya malu ada sepuh-sepuh lah. Semua sepuh juga mulainya dari pemula gitu. Dengerin, itu bukan dari saya. Saya kalau bilang nggak pernah dengerin.
dari Haidar ya langsung tuh. Itu baru ngomongin bahasanya JavaScript ya. Iya. Lepas dari segala macam kekurangan tadi. Sekarang kita ngomongin library dan framework ya. Kan ada memesnya itu setiap hari itu pasti ada aja katanya ya library dan framework baru dari JavaScript. Nah, yang bikin para pemula itu jenuh gitu kan, ada yang namanya JavaScript fatigue ya. Jadi jenuh gitu, kok hari ini ada framework baru, besok ada library baru, ada. Itu sebenarnya kita gimana sih menyikapinya gitu kan? Sampai sekarang aja nih ya, pertanyaan yang paling banyak di channel saya tuh, Pak kapan bikin React? Itu pertama ya. Terus saya bikin episode 1 React. Pak view-nya kapan gitu. Ini baru episode 1 gitu. Belum yang lain. Terus nanti lama-lama kenapa nggak nyobain apa gitu yang lain, Svelte atau apa? Itu gimana tuh kira-kira? Kita mulai dari gimana nyikapin itu dulu. Nyikapinnya, soalnya kalau ini sebenarnya kayak pilih makanan sebenarnya loh. Kayak ya kalau misalnya sukanya nasi goreng ya makan aja dulu nasi goreng. Jadi kayak pilih aja yang kelihatannya kira-kira menarik, suka. Itu aja dulu gitu. Habis itu fokusin aja dulu, dihabisin dulu. Jangan tiba-tiba nasi goreng udah dimakan tapi belum habis tiba udah ke bakso gitu. Jadi menurut saya kayak makan juga kan, maksudnya mubazir kan. Itu tanggung nih, habisin dulu gitu. Cobain dulu sampai habis, suka apa enggak. Habis itu kalau enggak suka ya tinggal pindah gitu. Soalnya kalau misalnya gonta-ganti terus nggak selesai. Atau misalnya akhirnya dalam 1 bulan pelajarin semuanya React, Vue, Angular, Svelte, Solid, ada lagi Quick gitu kan. Jadi semua dicobain gitu. Itu silakan aja. Soalnya saya pernah ngalamin kayak gitu juga. Waktu zaman sebelum ada React, waktu itu Angular kalau nggak salah udah ada ya sebelum React sama Vue. Duluan ya Angular. Ya kalau nggak salah Angular duluan ya harusnya, Angular 1 atau Angular JS namanya. Habis itu sebelum itu juga ada kayak sebelum framework kan ada jQuery, ada Backbone, ada Knockout JS, ada Ember gitu-gitu, masih kayak jadul banget itu. Ya kan itu aja udah mulai ada banyak ya kan gitu kan. Dan ya udah cobain yang paling kira-kira suka, atau misalnya ya udah spend sehari gitu kan, habisin dokumentasinya, habis itu kira-kira sukanya yang mana gitu. Simple aja kayak dari segi sintaks kah, atau dari segi orang yang bikin kah, kayak saya senang nih sama si orang ini yang bikin gitu. Ya kan? Jadi ada community-nya gitu. Itu yang bikin jadi kita jadi lebih enak buat decide gitu. Ini kita mau lanjut nggak gitu. Soalnya kan kayak misalnya ya pasti saya pakai React kan itu ya kan, di mana-mana 100% nih ya kan. Pakai Vue, pakai Angular udah nggak pernah lagi, atau ya cuman buat belajar doang, iseng gitu ya. Nyobain apa sih yang terbaru di mereka gitu kan. Gitu. Ya tapi sesimpel ya kan, emang ada kerjaan juga ya kan. Kalau dari saya, tapi kalau bagi pemula makanya balikin lagi, kalau misalnya sekarang ya mungkin bukan hanya buat belajar doang, tapi kayak buat apa nih? Buat dapat kerja. Kalau buat dapat kerja, cari yang paling banyak aja. Iya, maksudnya jelas ya. Iya, yang paling banyak emang sih urutannya React, Vue dan terus-terusnya kan gitu. Dan tinggal pilih lagi kembali ke mereka, kayak mau lebih cepat apa agak lebih lama, atau misalnya cepat tapi rentang gajinya seberapa biasanya ditawarkan kayak gitu. Jadi itu yang dikonsultasikan. Padahal realistis aja lah ya, realistis aja. Kalau misalkan itu mau jadi project, kita pilih aja yang memang jelas. Tapi kalau misalkan ada framework lain atau library lain yang mau kita coba di waktu senggang, itu silakan aja gitu ya. Karena sebetulnya mereka semua punya benang merah kan. Kalau misalkan udah bisa React, belajar yang lain dari nol lagi nggak? Sebenarnya nggak berasa nol banget. Iya, pasti udah ada kita. Ya ada beberapa hal yang kita skip kan. Ini mah gini, ini mah gini gitu ya. Kecuali misalnya pada saat pelajarinnya agak buru-buru, atau kayak asal bikin doang tapi nggak berusaha memahami cara kerjanya gitu, atau kenapa pakai itu gitu kan. Mungkin pas suatu saat pindah jadinya berasa kayak mulai dari nol lagi, karena mungkin kayak terlalu buru-buru gitu. Makanya kan daya resep orang kan bisa beda-beda kan. Beda-beda. Iya, waktunya bisa beda. Nah tapi nggak menutup kemungkinan juga, misalnya kita udah belajar React gitu, kata Kang Haidar React nih, ya udah dia React gitu misalnya. Terus ternyata pas keterima kerja pakai framework yang lain. Iya, yang nggak masalah juga kan? Sebenarnya nggak masalah juga. Ya gitu. paling cuman misu-misu doang. Tapi ya baik-baik aja gitu. Ya karena pilihan ada di tangan dia. Iya, mau lanjut kan? Iya. Atau enggak tinggal nego ke bosnya, ntar kita ganti framework dong gitu. Tuh, ya dengan kapasitas kita gitu ya. Kita kasih argumen yang tepat gitu. Jangan karena saya sukanya Vue misalnya di kantor yang ekosistemnya udah React gitu ya. Diomelin sama semua orang. Jadi kalau misalnya baru mulai,
ya terima dulu nggak apa-apa gitu kan. Kalau emang idealis banget ya udah cari lagi kan tempat lain kan. Cari tempat lain yang memang Iya. sesuai ya. Ya cari juga jangan cuman saya udah lamar ke 5 tempat tapi nggak keterima atau nggak ada yang sesuai, itu masih dikit gitu. Saya selalu ngasih tahu kalau ke murid ya, siapapun alumninya yang sekarang yang recent gitu ya, biasanya itu 50 sampai 100 lah yang dicari gitu. Jadi jangan berhenti di cuma 5 10 gitu. Cari terus gitu. Karena kita nggak tahu, kita aja ketemu begini aja karena udah bertemu ribuan orang kan sebelumnya. Iya, Kita nggak nyadar. benar. Artinya kita harus banyak-banyak kesempatan aja dulu gitu, ya kan. Iya. Jadi jangan langsung cepat menyimpulkan. Menarik tuh teman-teman. Jadi kalau kita cari kerja, kita masukin lamaran 5-nya ditolak. Kan masih ada yang 6, 7, 8 dan seterusnya. Iya, nggak perlu sesedih itu. Iya. Gitu. Belum 50. Iya, belum 50 gitu. Nah, banyak orang yang memang ngelamarnya sampai sebanyak itu kan. Iya. Murid saya ada yang personally saya suruh sampai 100, beneran 111 berapa. Maksudnya gimana? Cobain aja ngelamar. Iya, lamar. Tapi sambil dipelajarin kayak apa yang bikin gagal gitu kan. Dan waktu interview apa yang bikin apa yang harus diimprove berikutnya gitu kan. Jadi soalnya kan dalam 100 kali apply itu juga pasti jangan terlalu membabi buta juga kan ya. Jadi kayak ya pasti ya front end web developer atau full stack web developer atau back end web developer, jadi masih relevan lah, bukan tiba-tiba jadi mobile developer misalnya, karena kan saya fokusnya ngajarin web gitu. Terus pas waktu apply itu kan ada kriteria, mungkin ada yang kurang atau perlu diimprove, atau misalnya waktu interview bisa dievaluasi kira-kira apa yang perlu diperbaiki ke depannya, misalnya kelancaran komunikasi, bisa jadi bukan masalah coding, ya kan? Itu yang kadang orang nggak nyadar juga. Iya, jadi ya itu tadi tuh, itu menarik sih buat saya. Jadi jangan menyerah dengan hanya beberapa kali penolakan gitu. Iya. Ya, karena banyak juga ya, yang kayak nyari jodoh. Pengalamannya lebih banyak ya. Tuh ya, JavaScript tadi ya, ternyata kalau mau nanya JavaScript lebih lanjut kan emang boleh ini ya. Google for Export, jadi ya maksudnya web ya. Bener. Ya, ini kan udah advokat bener ya. Dan JavaScript lah. Ya cuma kan mau menggali aja. Selanjutnya nih saya mau nanya, atau kita mau bahas mengenai ini. Kita punya, tadi ngomongin komunitas, balik lagi ya. Sebenarnya kita punya bukan kita ya, Kak Haidar nih sebenarnya menginisiasi sebuah komunitas di Bandung yang namanya Bandung Dev gitu. Jadi kita tuh sebetulnya awalnya gara-gara meet up sama Mas Aryangga. Jadi sebenarnya salah Mas Angga ya. Gara-gara sebelumnya ada banyak sebelum pandemi itu. Sebelum kalau ketemu Aryangga yang Surabaya Dev, itu kan setelah kita udah berapa kali tuh ngadain meet up gitu. Iya, cuman pada saat kita meet up sama Mas Angga tuh kayaknya kita mesti bikin deh gitu kan. Iya. Untuk yang Bandung, karena di Bandung kotanya sebesar ini tapi kita tidak ada komunitasnya gitu. Makanya, atau kayak kesebar atau jadi region sendiri. Iya, jadi region sendiri. Iya. Jadi kayaknya kita Cimahi dianggap Bandung apa bukan gitu. Di Cimahi Dev. Iya, pertanyaan. Nah, sekarang udah sampai mana sih si komunitas ini? Oke, jadi kan Bandung Dev itu baru kita launching 22 Oktober ya. Launching ke publik. Sebenarnya kayak inisiasi di internalnya tuh dari Agustus, kalau nggak salah Agustus tahun lalu. Ya kan, habis itu kita diskusi kira-kira ini namanya bener nggak Bandung Dev, logonya gimana dan lain sebagainya kan. Waktu itu. Terus nyiapin website lah, macam-macam gitu. Walaupun kita juga komunitasnya masih di Telegram group kan, gitu. Belum sampai Facebook, Discord dan sebagainya, belum sempat lah. Ya kan. Jadi fokusnya di Telegram group, ya kan. Sekarang harusnya udah 2.400 members ya. 2.400 ya? Ya, 2.400 members gitu dari mulai Oktober kan. Berarti kira-kira 2 bulanan lebih sedikit, ya kan. Jadi udah sampai situ. Nah, terus kalau misal cara members, itu yang gabung harus orang Bandung. Sebenarnya pasti dari seluruh Indonesia kan. Boleh kan. Mau dari Aceh juga nggak apa-apa. Tapi pasti kalau kita ngadain acara offline, ya harus Bandung. Kalau misalnya acara offline di kota lain, kita harusnya encourage kota-kota lain bikin sendiri gitu, ya kan. Biar ya aktif dong. Kan kita nggak mungkin semua terbang gitu kan kemana-mana gitu. Jadi niat kita itu menjadi wadah untuk komunitas programmer di Bandung. Kalau kita bikin event, ya di Bandung pasti ya eventnya. Teman-teman yang mau datang dari kota manapun sebetulnya itu silakan. Iya, silakan. Sebetulnya beberapa waktu kemarin juga Haidar udah sering bikin meetup kecil-kecilan ya. Jadi kita per area lah ya. Di Bandung mana ngumpul di mana, di Bandung mana ngumpul di mana. Sebenarnya itu
ngumpulnya juga nggak formal-formal amat ya. Santai aja. Santai ngobrol di kafe sambil ngopi gitu. Sambil ngobrol. Yang penting berkomunitasnya gitu. Karena kan dari komunitas kita punya teman baru. Kita punya wawasan baru ya. Sesimpel kayak misalnya ini ya teman-teman meracun keyboard gitu. Jadi kita ketemuan tuh sambil loh kok keyboardnya bagus. Itu apa? Jadi kena racun semua. Ya akhirnya bener-bener semua pada beli. Pada punya ya, kan? Gak semuanya banget sih. Tapi banyak lah ya. Banyak yang beli. Kode editor pakai apa kan? Jadi kita tahu ya tools apa gitu. Jadi ya menarik gitu. Nggak cuman ngomongin React lagi nggak juga ya. Jadi kalau mau gabung ngomongin drama ya. Di mana? Telegram ada? Telegram. Cari aja Bandung Devcom. Iya. Sebelah Telegramnya kan harusnya Bandung Dev tuh, tapi ya gitu deh. Iya benar. Tapi yang penting ketemulah Bandung Dev yang membernya banyak ya itu gitu. Iya. Atau enggak bandungdev.com websitenya. Nah itu kan udah ada semuanya. Semuanya ada. Jadi datang aja ke bandungdev.com nanti bisa lihat Instagramnya, follow ya. Terus juga Telegramnya diskusi di sana. Instagramnya baru satu post. Postnya isinya apa? Ya itu poster yang acara 18 Februari itu. Oh iya benar. Yang semuanya juga benar. Ya. Jadi akan ada event lumayan gede ya. Kita di tanggal 18 Februari. Tapi sayangnya sudah sold out. Sudah sold out. 2,5 jam sold out. Ya kalau Lord udah post mah. Iya. Ada double Lord ini soalnya. Lord and King. Jadi Haidar tuh ngirimin ke saya posternya malam ya. Iya. Saya pikir besok pagi aja. Iya, awalnya juga gitu. Besok pagi saya post Ternyata Pak Eko ngepost ya. Iya. 2 jam penuh ya. Iya. Padahal udah difilter kan, harus bayar dulu tiketnya, habis itu baru bisa registrasi. Gitu. Ternyata itu juga cepet. Dikirain awalnya ada 1, 2, paling nanti besok atau 7 hari lah habis gitu ya. Ternyata 2,5 jam terus. Wah. Panik, agak panik juga kan, kayak ini gimana nih ya. Soalnya kan harus di stop ya pendaftarannya. Ya kan gitu. Ya udah akhirnya stop, terus maksudnya akhirnya handle ada beberapa manual karena kan ada yang ya tamu khusus juga gitu. Iya, tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu informasinya acaranya kayak apa, nanti lihat aja di Instagram. Acaranya tuh 18 Februari. Live ada live-nya nggak? Ada live-nya harusnya sama YouTube Kode Pulitan. Nah, itu jadi kalau misalkan nanti ada live-nya bisa nonton bareng. Iya. Seru ya ngobrol-ngobrol udah berapa lama kita ngobrol nih? Ada penutup yang terakhir. Terakhir sebelum kita akhiri nih. Beberapa waktu yang lalu juga saya tahu Haidar ini lagi bikin mentorship ya. Namanya lucu lagi, Bear Mentor ya. Ceritain dong itu apa sih Bear Mentor, dan kayaknya sekarang udah mau launching nih. Iya. Sebenarnya bahkan bisa dibilang udah kayak semi-launch ya. Gitu. Jadi kan sebenarnya ini kan sambungannya dari yang terakhir waktu training, habis itu saya juga ngajar di Hacktivate, ya kan. Ngajar bootcamp kan, bikin kurikulum, ngajar bootcamp. Habis itu dari Hacktivate bikin Impact Byte, sekitar 3 tahunan, ya bikin company-nya, co-founder kan. Bikin kurikulumnya, ngajarnya juga gitu beberapa angkatan. Habis itu pas itu sebelum pandemi saya udah exit gitu. Jadi mungkin udah kerasa juga ada pandemi gitu. Jadi kayak waktunya istirahat juga gitu. Waktu itu juga mau nikah. Jadi sempat vakum juga sih sebenarnya dari dunia perbootcampan. Dari dunia luar lah gitu ya. Iya. Karena kan pas waktu pandemi semuanya serba harus jadi tenang gitu kan. Jaga kesehatan, baru nikah juga gitu kan. Habis itu juga baru punya anak gitu. Jadi kayak banyak kesibukan lah gitu. Makanya habis itu pas selama itu kemana-mana juga kan pindah-pindah, itu sebelah bikin namanya Katamis. Makanya sama Kode Pulitan waktu itu namanya Katamis gitu. Katamis itu hasilnya ya buat apapun ya, mentorship, bootcamp, training, agency juga, bikin aplikasi buat clients gitu kan gitu. Jadi campur aduk gitu semuanya gitu. Nah pas waktu semakin ke sini-sini akhirnya kepikiran Katamis itu kucing. Kenapa nggak semua binatangnya jadi semuanya di iniin semua? Akhirnya ya mungkin dari ABC dulu. Nah kalau ABC-nya A-nya all animal, jadi semua binatang. Terus B-nya adalah Bear Mentor. Jadi akhirnya kebentuk nama Bear Mentor. Awalnya juga waktu itu agak lupa ya, brainstorming sama istri gitu ya, bikin namanya. Terus juga voting juga sama teman-teman gitu. Jadi benar-benar banyak diskusi. Tapi semua binatang waktu itu ya? Si itunya pilihannya ya. Iya. Jadi dan akhirnya ya udah semua nama binatang nanti akan bisa dipakai untuk berbagai macam project. Gitu. Seru banget. Ya kan yang masak-masak itu. Nah, itu juga ada. Apa udah ada namanya? Udah ada. Iya.
Kalau misalnya ya sedikit spoiler lah ya. Jadi Allnimal itu yang untuk semuanya kan, naungin semuanya. Bear Mentor akhirnya buat yang education khusus. Katamis itu buat yang agency aja sekarang jadinya. Jadi kalau nerima project, nanti juga mau nerima project itu Katamis. Terus ada template kit juga buat bikin project. Jadi kan waktu ngerjain project klien kan kadang harus bikin dari template gitu biar nggak terlalu lama gitu kan, dari scratch gitu. Makanya namanya Dogo Kit. Dogo Kit. Ya, Dogo Kit. Jadi template kit gitu. Habis itu sebelah Bandung Dev ini itu di bawah informasi atau manajemen yang saya bikin namanya Elevanity. Jadi gajah ini. Jadi community management luar gitu. biasa. Anggaplah Bandung Dev ini salah satu yang pertama gitu. Iya. Nanti yang berikutnya ada lagi banyak gitu. Jadi kita bisa bantu banyak kota gitu kan. Habis itu ada Elevanity, itu F-nya apa? Flamingo. Flamingo buat makanan yang bakar-bakar gitu. Iya. Yang kita sempat makan skill burger. Makan burgernya ada di Flamingo luar. Iya. Yang makan buat burger gitu kan. Terus abis F, G. G-nya Goose Job. Goose itu yang angsa. Jadi buat nanti bikin job portal gitu. Job portal yang sebenarnya bukan angsa sih, Goose itu. Ya pokoknya Goose lah. Iya, gitu. Iya, Goose. Kalau nggak salah Soang atau gitu. Soang benar, Soang. Iya. Job portal. Iya. Job portal. Terus dan seterusnya ada banyak. Udah pikiran lah gitu, banyak gitu. Nah, kalau yang Bear Mentornya memang fokus ke education dan sekarang kan baru launching bootcamp, yaitu semi launching lah gitu. Jadi ntar ngeceknya di mana? Ngeceknya sebenarnya bisa ke ini, nggak bisa naruh link di bawah, bisa di bawah, deskripsi, bisa di bawah gitu. Pokoknya ada Haidar Dev Bootcamp. Oh, nggak masuk ke Bear Mentor dulu? Masuk Bear Mentor, cuman linknya lebih enak waktu saya bawa. Makanya teknik yang saya coba agak bedain sekarang adalah dibanding nama brandnya doang, ada nama sayanya. Iya. Soalnya waktu bootcamp yang sebelumnya itu biasanya cuma nama brand ya kan. Beberapa bootcamp yang saya bantuin pun yang tadi belum kesebut pun itu juga brand aja, tapi nggak ada nama Haidar gitu. Saya lagi nyoba coba nge-brandingnya itu juga bawa nama Haidarnya ke depan gitu. Atau enggak jadi kayak ini bootcamp yang dibikin sama Haidar, atau ini program pembelajaran yang dibikin sama Haidar kebetulan di bawah brand Bear Mentor gitu. Yang rencananya juga mentor-mentor lain juga bisa ikut ya? gitu. Gitu. Jadi bukan kayak satu brand cuman tertutup doang, tapi ntar bisa terbuka untuk kolaborasi. Iya. Gitu. Tapi untuk yang bootcamp Haidar sendiri kan sekarang lagi buka. Jadi buat teman-teman yang pengen dimentorin langsung sama Haidar selama berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Satu batch 6 bulan. Selama 6 bulan tuh langsung bisa kontak, nanti linknya saya taruh di bawah. Ya. Langsung belajar dari masternya. Ya. Atau kalau misalnya mau chat saya langsung ke Telegram, cari nama saya M. Haidar Hanif. Di Telegram? Iya, Telegram bisa juga ya? Bisa langsung chat. Ya. Tanya. Tapi siap-siap aja nih, kayak nggak tahu. Kalau ada banyak ya. Yang siap-siap Haidar loh. Saya mah cuma naruh aja. Nggak apa-apa, taruh-taruh aja. Saya juga penasaran gitu, bakal sebanyak apa gitu ya kan. Gitu. Iya. Apakah dikit, apakah banyak gitu kan. Karena gak cuma diajarin teknis saja. Saya lihat kurikulumnya seru ya. Udah lihat semuanya benar sampai dalam-dalamnya. Udah. Dia diajarin sampai dari mulai wawasannya juga, dari sampai kita mempersiapkan untuk interview ya, CV kayak gitu-gitu ya. Jadi nggak cuma belajar teknis jadi seorang full stack developer, enggak, tapi ya luas lah. Jadi lengkap skill setnya, nggak cuma hard skill tapi juga soft skill. Mantap ya, mudah-mudahan lancar tuh. Siswa pertama udah ada belum? Ya udah ada. Udah ada ya. Tinggal PR-nya tinggal berikutnya adalah kan mau rencananya mulai Februari ya. Ya, jadi paling tinggal ngumpulin orangnya aja. Kalau yang sisa-sisanya sih untuk kayak persiapannya sih udah sambil jalan bisa dikerjain gitu. Jadi buat yang mau jadi siswanya Haidar langsung silakan kontak aja nanti. Pindah mahasiswanya. Iya, naik kelas. Lulus dari WPU langsung ke Haidar boleh. Itu aja mungkin ya, terima kasih banyak Haidar udah ngobrol-ngobrol, seru banget. Nanti kalau misalkan teman-teman berapa 2 jam, 3 jam? Enggak tahu. 50 belum sejam. Belum sejam. Oke. Santai. Ya, jadi kalau misalkan mau ngobrol langsung boleh aja kontak Haidar, semua sosial medianya saya simpan di bawah. Ya, sekali lagi sukses terus. Ya. Sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol berikutnya. Sampai ketemu lagi Haidar. Sampai ketemu lagi Sanika. Ya, kita tutup seperti biasa teman-teman. Jangan lupa titik koma. Ya, walaupun sekarang udah pakai editor, jadi kayak udah langsung di insert lah. Ditambahin ya pakai prettier ya. Iya, langsung otomatis. Nggak bakal lupa. Bye semuanya.